Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channelnya Kang Santri dalam kajian Fiqhul Muamalat. Masih melanjutkan yang kemarin ya. Jadi ini masih menggunakan kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil muzara'ah wal mukhabarah. Jadi ini fasal menjelaskan hukum daripada akad muzara'ah dan akad mukhabarah. Ini ada dua hukum ya, dua akad tapi dijadikan satu pembahasan. Kenapa? Karena memang ini ada kemiripan ya antara muzara'ah, mukhabarah dan termusaqah yang kemarin kita sudah bahas ya mengenai hukumnya. Nah, di sini wahiyanya kembali kemana ini? Kembali ke mukhabarah ya teman-teman ya. Jadi meskipun di sini pertama disebutinya muzara'ah dan mukhabarah, tapi wahiyah di sini kembali ke kemana? Ke muzara'ah. Ke mukhabarah. Nah, di sini ntar teman-teman lihat. Jadi mukhabarah itu apa? Amalul amil fi ardil maliki. Yaitu seorang amil bekerja fi ardil maliki di tanahnya pemilik tanah gitu loh. Jadi kayak misal seorang pekerja bekerja di tanahnya yang si punya tanah. Biba'di ma yakhruju minha, yaitu dengan ongkos ya, sebagian sesuatu apa yang keluar minha daripada ardi. Jadi ongkosnya itu sebagian ongkosnya itu keluar daripada ardil malik kepada si pemilik tanah gitu. Jadi seorang amil bekerja di tanahnya yang punya tanah. Nah, sebagian ongkosnya untuk mengelola tanah itu dikeluarkan dari si malik kayak gitu. Wal bidru minal amil. Nah, ini yang menjadi pembeda nantinya sama muzara'ah. Ya. Wal bidr minal amil. Jadi bijinya ya kayak misal kita mau menanam kacang misal. Ntar bibitnya itu daripada amil. Nah, malik hanya menyediakan tanahnya saja. Oke. Wa idza dafa'a sahsun ila rajulin ardan. Ketika seseorang memberikan tanah kepada seorang laki-laki liyazra'aha, agar si sahsun itu yazra' gitu loh, mengelola tanah tersebut. Nah, wa syarata lahu juz'an ma'luman, dan seseorang itu mensyaratkan kepada rojul ya berupa juz'an ma'luman, berupa bagian yang diketahui ya. Min roy'iha, daripada roy'iha itu daripada pendapatannya, daripada hasilnya itu. Maka lam yazuz dalika, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan ya. Jadi model seseorang memberikan tanah, nah agar seseorang itu mengelolanya, kemudian mensyaratkan bagian yang disebutkan min ra'iha dari hasilnya itu, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, ini menurut versi musonif ya. Musonif pengarang kitab Fathul Qorib ini. Lakinnan Nawawi taba'an libnil Munzir. Nah, akan tetapi menurut Imam Nawawi mengikut pendapatnya Ibnu Munzir, beliau memilih jawazal mukhabarah. Ya, jadi memilih untuk berpendapat boleh gitu loh. Diperbolehkannya akan mukhabarah yang sistem kayak gini. Boleh ya. Nah, wakada al-muzara'ah, begitupun akad muzara'ah. Wahia amalul amil fil ardi bi ba'di ma yakhruju minha wal bidru minal malik.
Nah, di sini masuk ke muzara'ah, yaitu amalul amil fil ard, yaitu seorang amil bekerja di tanah, bekerja pada tanah sama ya. Fi ardil, maksudnya fi ardil malik ya, pada tanahnya seorang pemilik tanah. Biba dima yakhruju minha, dengan ongkosnya itu sebagian apa yang dikeluarkan minha daripada ardil malik. Nah, tapi di sini yang menjadi pembeda antara muzara'ah dan mukhabarah, kalau misal mukhabarah bidernya, bijinya itu dari amil, kalau misal muzara'ah bijinya daripada si malik. Wa in akrohu, ketika akrohu menyewa, ketika akrohu seorang amil menyewa kepada, wa in akrohu jika menyewa sopo saksun iya ardon bidahabin, menyewa tanahnya ya, dia menggunakan zahab atau fiddah, au syaratolahu to'aman ma'luman, atau mensyaratkan sopo malik mensyaratkan lahu kepada si amil berupa makanan ma'luman yang diketahui fi dhimmatihi, di dalam tanggungannya, maka jaza, maka mensyaratkan yang demikian itu diperbolehkan. Nah, kemudian amma laudafa lisahsin ardon, ketika seseorang memberikan tanah kepada, di sini dafa'nya berarti malik ya. Adapun kalau seorang malik memberikan tanah kepada seseorang yang di dalam tanahnya itu berupa nakhlun, pohon korma. Nah, di sini kasirun aw qalilun, pohon kormanya bisa banyak atau sedikit. Fasaqahu alaihi, maka akad musaqah alaihi kepada si saksun ya, wa zara'ahu, dan akad muzara'ah ya, sopo malik hu ing saksun, nah, alal ardi, maka fatazuzu hadil muzara'ah, maka akad muzara'ah ini diperbolehkan tabaan mengikut kepada akad musaqah. Nah, yang menjadi pembeda ya teman-teman, kalau misal akad musaqah itu dia hanya terbatas pada nakhl dan karom ya, itu pohon korma dan pohon inab saja. Tapi kalau misal muzara'ah di sini, dia yang berupa biji-bijian, bukan pokok. Seperti apa? Seperti timun, seperti kacang-kacangan yang ada di bawah, bukan yang tumbuh tinggi menjulang seperti korma itu kan besar ya. Nah, kayak gitu. Nah, ketika misal ada pohon yang besar seperti nakhl, korma ya, nah di bawahnya kan misal kosong, maka diperbolehkan juga akad muzara'ah. Di bawahnya kita tanemin biji-bijian, bonteng, timun, pare ya. Terus apalagi pokoknya ada encung tuh apa? Encung tuh, iya, ubi pokoknya, dan seterusnya. Pokoknya diperbolehkan ya. Nah, itu udah selesai untuk masalah muzara'ah dan mukhabarah. Yang menjadi pembeda, yang pasti kalau misal mukhabarah bijinya itu daripada amil, kalau misal muzara'ah bijinya daripada si malik. Yang kedua-duanya itu tanahnya dari si malik. Ini sangat bermanfaat ya pastinya, membantu buat para amil, buat para orang-orang yang dia tidak mempunyai tanah, biar tetap bekerja gitu. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.